Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tingkatkan akhlak. Intinya sebenarnya ada 3 hal. Ini 4 ya, 3. Ada 3 hal. Yang pertama, di dalam kita ibadah itu hendaknya pertama apa? Istiqomah. Apa tadi? Istiqomah. Istiqomah itu apa? Satu pekerjaan yang terus menerus dilakukan. Kayak gini, ada orang pengen berhasil. Saya selalu mengatakan begini, sampean mau ibadah apa tidak, baca Quran atau tidak, hidup ini bagaikan seperti gumpalan es. Dipakai ataukah tidak, es itu pasti mencair. Ibu rugi kalau tidak baca Quran. Ibu rugi kalau ibu tidak baca istighfar. Ibu rugi kalau tidak berzikir. Dipakai untuk baca Quran ataukah tidak, kehidupan akan jalan terus. Makanya begitu kita dikasih kehidupan harus istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا, dan mereka-mereka yang menyebutkan atau mengatakan Tuhan kami adalah Allah, semesta kaum, kemudian dia teguh pendiriannya atau istiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka baginya akan diturunkan, bagi mereka yang istiqamah diturunkan malaikat-malaikat kepadanya. Jangan khawatir, jangan takut dan jangan gentar. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikan kabar gembira buat mereka yang istiqamah itu dengan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang pengen berhasil, pengen pecahin batu, tok, dipecahin, dihitung 1, tok, nggak pecah, tok, 2, terus batu itu nggak pecah-pecah sampai kehitungan 1000, batu itu mah pecah. Pertanyaannya adalah, batu itu pecah pada hitungan yang keberapa itu? Hitungan 1000. Oke, kalau 1000 itu kalau tidak ada angka 1 bisa nggak? Tidak bisa. Artinya bahwa kalau orang pengen sukses, pengen berhasil, itu mulai dari awal, hitungan pertama sampai titik dia berhasil, tok gitu 1000, dia bisa sukses. Makanya hidup itu ada prosesnya, nggak ada ujung-ujung bahagia, tidak ada, tapi harus berproses. Makanya perlu istiqomah. Istiqomah itu ada 3. Istiqomah bil qalbi, istiqomah di hati itu harus ada. Apa? Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Hatinya harus setiap hari itu harus istiqomah hati. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Makanya di awal tadi sebelum saya mulai, saya bacakan itu supaya apa? Mantap hatinya, biar istiqomah hatinya. Tuh. Yang kedua, istiqomah bil qaul, bil kalam, ucapannya pun harus istiqomah. Istiqomah untuk apa? Kalamnya itu, lisannya bil lisan, istiqomah bil lisan. Lisannya untuk apa? Kejujuran. Ini penting loh. Kanjeng Nabi ngajarin kita jujur. Kejujuran itu ternyata bisa dilatih. Dilatih dengan apa? Zikrullah, 1, 2, zikir. 2, qiraatil Quran. Nawiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran. Terangi rumahmu itu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Ibu, Quran itu memberikan syafaat luar biasa. Suatu ketika
ada seseorang itu wafat. Ketika wafatnya beliau ini luar biasa, dia ditemenin terus sama sahabatnya. Sahabatnya ini ketika dia dimandiin, dia temenin. Ketika lagi apa, temenin terus oleh sahabatnya. Terus kemudian oleh sahabatnya tadi bilang, aku akan selalu menemani engkau sampai engkau masuk ke dalam surga. Ketika dimakamkan, Munkar Nakir datang sampai Munkar Nakir jengkel. Kamu siapa? Aku sahabatnya dia. Munkar Nakir, kalau kamu bertanya, bertanya saja. Kalau kamu pengen tanya aja ini sahabatku ini. Saya akan tetap di sini sampai dia masuk surga. Ibu bapak, siapa sahabatnya orang ini? Al-Quranul Karim. Ayo semangat baca Quran. Baca Al-Quran tapi memakai akhlak. Gimana memakai akhlak? Maaf, seringkali kita orang baca Al-Quran itu Yasin atau apalah, itu kalau baca Quran itu Quran. Contohnya ini ya, harus praktekin Pak Ustaz. Nih, ibu ditaruh nih Al-Quran. Sering kita itu baca Quran begini, taruh di bawah, itu namanya nggak mengadab. Kalau mau pengen adab Quran itu ditaruh di atas kita, minimal pakai bantal atau pakai reka. Itu yang terjadi di masyarakat sekarang. Maaf, nanti kalau ada jamaah Yasin, itu Yasin selesai langsung cepet dikukutin, diambil. Supaya apa? Supaya tidak tergeletak-geletak di bawah. Ibu nanti di rumah Al-Qurannya dilihat ya, sampai sini Bapak, sampai sini, nanti di rumah buka Al-Quran, dibuka aja di situ itu. Masa nggak dibaca? Ada. Ini semua semangat ya. Waktunya udah habis Bu. Setengah 7 katanya tadi. Belum. Sampai jam 10 benar. Ya udah, ntar saya pergi Bu, di sini aja udah. Al-Quran ini Bu, kalau di rumah nanti ada Quran itu, biasanya kadang kita karena mungkin pengetahuannya nggak ada, mohon maaf, itu kalau dalam Quran itu sejajar, jangan dibawa kita sejajar ini. Ini makanya kalau ada Al-Quran di mimbar, mesti saya suruh pindahin. Kenapa? Orang saya lagi khutbah, di bawahnya ada Al-Quran, ya kan? Mesti saya suruh pindahin. Di mana saja saya khutbah, itu kalau ada Al-Quran di mimbar, saya suruh pindahin. Maaf, pindahin dulu. Yang begitu kata di pengurus masjid itu, yang begitu cuma saya doang katanya. Ibu, penting kita ada Al-Quran itu harus penting. Akhlaknya baginda Nabi harus kita tiru. Kalau Kanjeng Nabi kan akhlaknya memang akhlaknya Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Makanya Ibu, wajar saja kalau orang hafid Al-Quran itu jenazahnya masih utuh. Kenapa? Tadi itu sahabatnya Al-Quran itu ngegemin dia. Ibu nggak pengen begitu. Nggak ada Pak ceritanya menghafal Al-Quran kemudian akan bisulan, nggak ada. Ya kan? Orang yang menghafal Al-Quran itu ada untungnya nggak? Oh, rugi nggak, Dek? Kamu kalau hafal Quran rugi nggak? Kamu sudah hafal juz berapa? Juz jambu, masya Allah. Makanya Ibu, yuk kita sekarang intinya ini dah. Intinya ngikutin Kanjeng Nabi di Al-Qurannya udah. Karena saya kemana-mana ini saya sampaikan itu. Karena orang sekarang banyak yang meninggalkan Al-Quran.
Jarang yang mau membaca Al-Quran di rumahnya. Padahal Kanjeng Nabi mengatakan, nawiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Terangi rumahmu itu dengan salat dan baca Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi. Baca Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi sahabatnya. Sahabatnya siapa? Yang membaca. Karenanya, ayo ibu semangat. Jangan hanya pas bulan Ramadan aja kita baca Quran. Tiap hari. Kalau Al-Quran itu pahala yang diberikan kepada kita itu tidak tahu artinya juga nggak apa-apa. Dapat pahala. Berapa pahalanya Pak? Allah menghitung tidak lagi satu ayat, tidak lagi satu surat, tapi per hurufnya Allah hitung. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Orang yang berbuat kebaikan satu, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan 10 kali lipat. Berapa banyak? Tadi sudah baca alam taro itu berapa hurufnya? Berapa hurufnya Pak? Berapa hurufnya? Hitung sendirilah. Saya juga nggak berapa itu sangat banyak udah. Makanya tak ajak ngaji biar ibu tetap dapat berkahnya. Berkah mau. Yang ketiga adalah istiqomah bil hal atau bil af'al. Istiqomah itu harus dengan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang disebut dengan amal saleh. Hari ini hadir ini ada satu bil halnya. Yang kedua, setelah istiqomah hendaknya kita minta tolong kepada Allah yang disebut dengan istikharah. Apa Bu? Istikharah. Minta tolong kepada Allah. Walaupun ibu nggak merasa minta tolong, tiap hari harus minta tolong pada Allah. Allahumma a'ana. Jangan pernah ragu sama Allah. Ibu kadang-kadang ragu, doa aja kadang-kadang nggak ngerti artinya. Iya kan Bu ya? Doa bahasa Arab, Allahumma sholli, artinya nggak ngerti. Kadang maksudnya nggak tahu. Masa doa mau tidur aja Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ayo, mau makan bismika Allahumma ahya wa bismika. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Mana orangnya? Allah ya Allah Bu, dibiasain. Kampen itu kalau nggak biasa itu susah. Yang namanya akhlak itu apa? Spontanitas perbuatan. Kalau biasanya ibu ngambil sesuatu dengan tangan kiri, maka kan kebiasaan. Satu ketika akan kebaca sama teman kita. Contoh, saya pernah ke kiai besar. Hadir ke kiai besar. Kalau saya sebutkan pasti ibu tahu. Jangan akan sebutkan, saya masih cinta saya kepada beliau, tapi saya cerita. Ketika ke rumah beliau, saya disuguhin makanan minuman. Tanpa sadar, bahaya tadi itu ngambil minuman itu dengan tangan kiri. Itulah satu potret dan tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kebiasaan itu spontanitas. Dan kita yang ada di sekelilingnya, enggak ini. Akhirnya respeknya saya kurang sama beliau. Kenapa? Karena akhlak. Ya, itu loh. Karenanya menilai seseorang